pengurus MGMP, terutama sekali Bapak Ketua MGMP kita. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu komunitas guru mata pelajaran matematika SMP Kota Pariaman. Baiklah Bapak Ibu, hari ini Fitra akan mendiseminasikan pemahaman tentang disiplin positif. Yang mana disiplin positif ini adalah modul yang Fitra pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Yang mana modul ini adalah modul terakhir 1.4 pada modul 1. Bapak Ibu, hari ini kita menyadari bahwa anak memang butuh disiplin. Namun dalam artian kita mengontrol anak tentu butuh cara atau kiatnya. Maka dengan modul ini Mitra ingin berbagi bagaimana langkah dan kiat kita untuk menjadikan anak menjadi lebih disiplin dan dalam artian yang lebih positif. Baiklah, di sini dapat dikatakan bahwa budaya positif itu menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Artinya guru itu lah yang menuntun tumbuh kembangnya tanaman tersebut. Jadi kita diibaratkan seorang petani yang mana kitalah yang mengontrol, menjaga bagaimana tanaman itu tumbuh subur. Bagaimana caranya? Tentu dengan melakukan tindakan yang terbaik untuk tanaman tersebut. Jadi misalnya seorang petani ya Bapak Ibu, petani itu tentu berpikirlah bagaimana supaya tumbuhan tersebut tidak dihinggapi hama, kemudian bagaimana mengkondisikan lingkungan sekitarnya agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Kemudian menjamin bagaimana nutrisi untuk tumbuhan tersebut dapat terpenuhi. Demikian pula kita guru. Kita guru seperti itu diibaratkan oleh pandangan Ki Hajar Dewantara. Kemudian sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu. Dengan demikian, tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pendidikan, yang mana warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Kemudian di sini kita menampilkan pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju dari kita semua ya. Apakah hukuman, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya minta Bapak Ibu menyampaikan jawabannya iya atau tidak saja. Iya Bu? Oke ya, terima kasih Ibu. Jadi ada jawaban yang menyatakan bahwa ya, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukumannya hukumannya bersifat positif ya, membaca, membersihkan taman. Apakah iya atau tidak? Iya ya, jadi sebagian besar kita iya. Kemudian
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, oke. Dan sama-sama hari ini kita dengar, kita sepakati bahwa pemberian penghargaan memotivasi. Ya, namun akan dipaparkan bagaimana jawaban sebenarnya yang hendaknya dimunculkan ya dengan pemaparan berikutnya. Jadi memang kalau hari ini kita masih menganggap bahwa penghargaan adalah suatu yang baik untuk memotivasi belajar anak, dan sebentar lagi kita akan menemukan jawabannya. Baik Bu. Secara saya pribadi ya, nomor 1, 2 tidak kurang ya Bu. Nomor 3 itu ya, memang kita sudut pandang kita mungkin berbeda-beda ya. Tapi dalam hal ini kita diluruskan lagi oleh ibaratnya oleh pandangan Ki Hajar Dewantara, pandangan dari psikolog, bagaimana tentang teori-teori tentang mendisiplinkan anak. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tentang bagaimana kita sebenarnya mengontrol anak. Jadi dalam mengontrol anak itu sebenarnya ada sebuah miskonsepsi atau ilusi yang terjadi. Oke, yang ada di sini ada salah satunya ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi kita ingin mengontrol murid, kemudian kita berharap murid itu disiplin dengan memberikan hukuman, tapi ternyata itu hanya sebagai ilusi atau sesuatu yang tidak sesuai dengan identitas anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, jadi penguatan positif itu dipandang juga sebagai ilusi. Ya, menggunakan kritik, kemudian membuat anak rasa bersalah, itu ternyata termasuk sebuah ilusi dalam teori kontrol. Selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang-kala kita menyampaikan kepada anak bahwa mengkritik anak dengan tujuan bahwa menguatkan karakternya, namun ternyata hal tersebut bukan merupakan tindakan yang tepat. Dan itu termasuk salah satu ilusi dalam teori kontrol. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan kita selama ini karena kita memposisikan diri sebagai guru dan dewasa, kita seolah-olah merasa berhak mengatur yang umurnya di bawah kita. Tapi itu bukanlah suatu tindakan yang tepat juga. Itu merupakan salah satu ilusi juga dalam teori kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol, yang memiliki kontrol itu? Jadi kontrol itu dibagi dua, ya. Kontrol itu terlaksana pertama karena stimulus respon. Ada sebab, ada akibat. Kemudian yang kedua, pandangan tentang teori kontrol. Jadi ini dipisahkan karena memang stimulus respon itu lebih cenderung berpikir tentang menang kalah. Dan akhirnya menang kalah. Artinya ketika kita menghadapi masalah anak, itu kita menyatakan bahwa kita menang dan anak kalah. Tapi dalam teori kontrol, ketika kita mengatasi masalah anak, kita menang, anak juga menang. Itulah pembeda utamanya. Di sini sudah kita paparkan bagaimana perbedaan antara teori kontrol dengan stimulus respon. Mungkin selama ini dalam menyelesaikan masalah-masalah kita lebih terbiasa menjalankan stimulus respon karena merasa lebih mengena.
bagi anak. Namun dalam kelanjutannya, dalam kedepannya itu ternyata tidak berarti apa-apa. Baiklah Bapak Ibu, di sini bisa dilihat perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kita sama. Jadi kita beranggap kebutuhan anak murid kita sama. Ternyata dalam teori kontrol yang benar-benar nyata itu bahwa kebutuhan anak kita berbeda satu lainnya. Termasuk juga kita mungkin tidak akan sama kebutuhan kita dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian yang kedua pembedanya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi menganggap ada satu sudut pandang saja dalam stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama seperti pandangan Ibu Sastra tadi, bahwa dia memandang bahwa disiplin itu tidak akan hukuman itu tidak akan mendisiplinkan anak, dan pandangan ibu-ibu lain juga berbeda, dan itulah sebenarnya teori kontrol. Jadi sudut pandang kita memang diarahkan untuk tidak menyamaratakan anak. Iya. Maksudnya bukan tidak mendisiplinkan anak, Iya, iya. Menurut logika matematika kan begini, kita menyatakan iya itu kalau seluruhnya iya, baru itu menyatakan iya. Tapi kalau ada buat satu saja yang tidak, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi hukuman itu kadang-kadang ada yang bisa mendisiplinkan anak, kadang-kadang ada yang tidak. Kadang-kadang kita melakukan hukuman itu tidak sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keadaannya. Kadang ada kalanya kita melakukan hukuman ya Bu, yang tidak bermanfaat bagi anak. Ya, salah satunya misalnya anak terlambat ya, tapi disuruh push up. Itu tidak tidak ada hubungan, tidak ada kebutuhan anak untuk push up itu. Kecuali mungkin dia dalam keadaan berolahraga, kemudian dia melakukan aktivitas yang beresiko atau melakukan pelanggaran, kemudian disuruh push up, itu boleh. Ya, jadi itu namanya bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya, jadi memang pandangan seperti itu Bu Sastra, yang kita butuhkan dalam disiplin positif. Satu lagi kadang-kadang kita mengeluarkan sebuah statement atau ancaman yang kalau kamu begini maka akan seperti ini. Karena logikanya mengikut itu bilang begini. Itulah yang membuat karena ada dua nilai ganda. Jadi pandangan anak ketika kita mengeluarkan statement itu kadang ada yang menerima dengan baik, kadang ada yang menerima tidak mengambil sisi negatifnya, dan itulah yang harus kita mulai ubah dari sekarang. Bagaimana anak ketika kita menyampaikan statement dia menangkap sesuatu yang positif dari diri kita. Ya, terima kasih Bu Sastra. Selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat bahwa dalam stimulus respon kita menganggap kita bahwa bisa mengontrol anak. Ya, kita berpikiran bahwa kita bisa mengontrol anak, mengatur anak, kemudian membatasi anak. Namun dalam teori kontrol, kita sebagai pribadi dewasa tidak akan bisa mengontrol anak. Ya, karena sebenarnya disiplin itu bukan dari kita, tapi dari anak sendiri harusnya. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan disiplin dari anak, itulah yang akan selanjutnya kita pahami bersama. Kemudian yang paling sangat membedakan adalah dalam teori stimulus respon, kita akan mengarahkan bahwa anak salah. Ya, jadi ada yang menang, ada yang salah. Namun dalam teori kontrol, anak menang dan kita pun menang. Jadi kita sama-sama berpikir bahwa kita bangun anak dan kita membangun diri kita juga. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, dari asal katanya disciplina,
yang artinya belajar ternyata ya. Jadi disiplin itu belajar ya, study. Makna dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin bagi kita dan saya pribadi sebelumnya memang menganggap bahwa disiplin itu patuh, taat aturan, ikut batas-batas, mengikuti semua ketentuan, dan itu ternyata dikonotasikan sebagai suatu yang negatif kalau kita memaknai bahwa disiplin itu adalah taat aturan. Kemudian sehingga disiplin itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang menjalankannya. Jadi disinilah kita mulai melihat bagaimana pandangan tentang disiplin, sehingga dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita mulailah sekarang memaknai disiplin itu bukan suatu yang yang mengekang, ya seperti itulah Bapak Ibu. Jadi demikian juga kita mengarahkan anak bahwa disiplin bukan sesuatu yang bermakna negatif. Selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal artinya nilai-nilai yang berlaku secara umum. Biasanya kita membuat peraturan kelas yang mana kata-katanya itu lebih detail, ya lebih detail lah. Seperti contohnya dilarang membuka sepatu selama selama PBM berlangsung. Itu kan detail sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam teori disiplin positif itu kata-katanya harus dirubah menjadi lebih universal. Ya, artinya lebih umum, lebih luas cakupannya. Oke, misalnya seperti tadi, dilarang membuka sepatu selama proses pembelajaran. Maka dalam teori disiplin positif, kata-kata tersebut dirubah menjadi menghargai, salah satunya menghargai diri sendiri. Ya, jadi itulah yang nantinya kita arahkan ke dalam sebuah keyakinan kelas yang mana anak-anak kita menyepakatinya atau menyetujui yang kita buat bersama. Kemudian di sini dinyatakan bahwa dari William Glasser, beliau merupakan psikolog yang membahas tentang disiplin anak ini, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Dinyatakan oleh Diana Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi memang tujuan kita dalam mencerdaskan anak bangsa ini, dan pasti akan selalu ada dalam setiap misi-misi sekolah, bahwa kita memang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6, sama-sama kita ketahui. Yang pertama beriman bertakwa, selanjutnya mandiri, kemudian memiliki bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi dengan menanamkan disiplin diri, disiplin positif, dan membangun disiplin dari instruksi anak kita, maka diharapkan nanti kita juga bisa mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Oke ya, jadi sebelumnya ada pertanyaan kepada Bapak Ibu.
Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ya, jadi bekerja untuk disenyumkan orang. Pernah ya? Mungkin pernah, saya pun juga pernah ya. Kemudian untuk mendapatkan hadiah, bekerja untuk dapat hadiah. Pernah ya, saya pun juga pernah ya. Kemudian untuk mendapatkan uang, selalu ya, karena memang ini tujuannya. Motivasi utamanya pasti ya kalau kita punya profesi. Kemudian mendapatkan pujian, pengen dipuji. Kalau saya pribadi kurang suka dengan ini pujian ya. Tapi mungkin ada juga pribadi yang suka pujian. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Bisa kita temukan. Kemudian kira-kira apa alasan kita, alasan orang untuk melakukan sesuatu? Ya, jadi alasan orang melakukan sesuatu itu mungkin karena dorongan ya. Ya, tapi adakah dorongan yang lain yang mengarahkan seseorang untuk bertindak selain dari yang pertama ini? Karena kebutuhan ya, salah satunya karena kebutuhan. Karena memang untuk salah satunya ada menghargai diri juga. Ya, kebutuhan diri, menghargai diri. Makanya kadang orang melakukan suatu tindakan yang rasanya bermanfaat bagi dirinya. Tapi kalau untuk yang pertama itu lebih cenderung tidak alami ya. Karena motivasinya itu muncul karena mengharapkan sesuatu yang tidak akan berhubungan dengan maksudnya kelanjutan dirinya. Jadi kalau untuk yang lainnya seperti untuk penghargaan diri, untuk kebutuhan, rasanya itu memang dapat diterima. Jadi ini pertanyaan pemantik saja, Bapak Ibu. Baiklah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa manusia berperilaku? Salah satunya menghindari hukuman. Ya, misalnya kita ke jalan raya, berkendara dengan sepeda motor, karena ada polisi lagi razia, makanya kita pakai helm. Itu salah satu contohnya ya. Tapi bukan karena kita helm itu kebutuhan, tapi karena nampak polisi dari jauh razia, makanya kita memakai helm. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi ini salah satu motivasi perilaku juga, bahwa ada tindakan kita yang khusus untuk mendapat imbalan. Salah satunya misalnya kita maulah tergabung dalam kegiatan itu karena ada dananya, ya itu salah satu contoh sederhananya. Atau mungkin maulah memberikan belajar tambahan karena nanti diberikan insentif di luar jam, itu salah satu contoh. Kemudian teori perilaku yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang harusnya menjadi teori perilaku manusia ya. Bagaimana manusia menghargai dirinya dan bertindak untuk menghargai dirinya dan orang lain. Jadi dalam teori ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, jadi memang sesuatu yang sudah melekat dalam dirinya sehingga mereka bertindak bukan karena terpaksa, bukan karena mengharapkan sesuatu. 3 motivasi, kemudian 3 motivasinya tadi dirangkumlah menjadi sebuah
tampilan sederhana yang mana memisahkan antara eksternal dan internal. Jadi kalau untuk menghindari hukuman itu artinya motivasinya dari luar atau eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu ternyata motivasinya juga dari luar juga. Dan yang paling bagus motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang mana memang motivasinya dari dalam diri, bukan karena paksaan, bukan karena mengharapkan sesuatu. Jadi disinilah kita bisa lihat beda antara teori perilaku manusia dalam bertindak. Selanjutnya, inilah beda kenapa kita laksanakan yang namanya disiplin ya, disiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu dibagi dalam dua, yang mana menyatakan anak gagal dan menyatakan anak berhasil. Untuk identitas gagal itu adalah disiplin yang memberikan hukuman. Artinya memang di sini disiplin ini menjadikan anak tidak berefek pada dirinya, namun dia hanya mendapat sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Disinilah dinyatakan kenapa dalam memberikan hukuman digolongkan kepada identitas gagal. Selanjutnya ada identitas sukses. Jadi identitas sukses ini disiplin yang memberikan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini artinya sesuatu yang menjadi imbasnya ketika dia telah melakukan sesuatu yang salah. Kemudian restitusi adalah suatu tindakan bagaimana mengembalikan anak kembali pada kelompoknya atau mengembalikan anak menjadi merasa memulai bahwa disiplin ini adalah kebutuhan. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini ada konsekuensi ini, ada identitas sukses, ada identitas gagal. Dan sebagai pendidik tentunya kita akan mencoba menjadikan anak kita memiliki identitas sukses dengan menerapkan konsekuensi dan restitusi. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya bisa dilihat bahwa ini kelanjutan yang tadi tentang identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang terjadi. Ya, jadi kita menghukum kadang membuat anak terkejut, tidak tahu kenapa dia dijadikan hukumannya seperti ini. Ya, jadi itulah yang membuat identitas gagal. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Jadi karena hukuman itu adalah sesuatu tindakan dari guru saja, maka itu dikatakan satu arah. Karena ketika menghukum, kita hanya memaksakan anak-anak melakukannya tanpa melihat atau memandang dari segi mana anak-anak bisa tidak menolak gitu ya. Selanjutnya, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Umumnya
bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau dari hukuman biasanya kan anak tidak tahu kalau dia salah ini dia hukumannya apa. Ya kadang anak kan bertanya apa hukuman saya Bu, kalau saya sudah 3 kali terlambat. Ya jadi itulah hukuman yang kita sampaikan itu kadang tidak terencana. Namun dalam konsekuensi itu adalah sesuatu yang direncanakan atau ada aturan atau ada kesepakatan sebelumnya yang telah diketahui anak. Ya, boleh Bu Nadia? Misalkan disepakati samanya, misalnya berbicara foto nanti yang cowoknya terus ceweknya sekolah jam kalau dalam disiplin positif itu tidak boleh Bu Nadia. Tapi kalau misalnya anaknya setuju gimana? Kalau anaknya setuju, kita kembalikan lagi bahwa ada langkah yang lebih baik untuk mendisiplinkan itu. Salah satunya adalah restitusi. Ya, restitusi itu sebuah pendekatan atau cara yang mana anak dengan kesadaran dirinya mengakui bahwa dia salah dan berusaha mencarikan solusi bagi dirinya supaya tidak salah lagi. Seperti itu Bu Nadia dalam teori kontrol. Ya. Ya. Dari hari ini kita memahami bersama-sama tentang teorinya. Oke, silakan Ibu Cie. Nepi, kemarin ada saya membenci kalau ada cabut. Iya. Waktu saya meminta dia cabut. Iya. Terus memang waktu dia hari itu juga ditemui saya kan, katanya dia masuk ke depan tak janji dia kena cabut lagi Bu. Iya. Memang saya waktu emosi kan, pokoknya kamu minggu depan tak boleh masuk. Katanya minggu depan itu kan saya masuk kan, langsung itu dari temannya saya. Bu, saya boleh masuk Bu. Itu mau betul-betul mau masuk ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Bu? Kamu tidak boleh minta izin keluar sama jantung saya. Oke Bu. Aku saya juga masuk apa itu hukuman namanya. Kalau saya mitra rasa ya karena membaca juga dan melihat contoh-contohnya itu salah satu bentuk konsekuensi yang dibolehkan. Ya, karena memang ketika kita tidak mengontrol anak supaya berada di dalam, ya itu kan bermanfaat bagi dirinya. Saya sangat sesuai dengan satu lagi. Iya, seperti itu dibolehkan. Ya, tapi kecuali misalnya dia tidak hadir dengan kita, kemudian kita suruh push up 10 kali, itulah yang benar-benar dinyatakan sebagai identitas gagal atau sesuatu yang tidak sesuai dengan disiplin positif. Ya, jadi mulailah dengan dengan adanya teori TIS ya Bu. Ya boleh Bu Sastra. Ya. Sesuai dengan ya. Iya, iya. Boleh dilakukan ya. Ya, karena tidak sesuai dengan kondisi, tidak dibutuhkan, tidak tidak memberikan efek apa-apa bagi anak. Ya, jangan bingung. Ya, ya. Ya, terima kasih Bu Sastra. Memang begitulah mengarahkan kita ada
lagi bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang salah, dia cepat sadar bahwa dia melakukannya sesuatu yang harus diperbaikinya lagi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, dalam teori kontrol ada hukuman yang tidak. Oke, di sini kita paparkan apa namanya, daftar-daftar, ya bisa terlihat Bapak Ibu apanya, tulisannya. Oke, Mitra bacakan Ibu. Oke, di sini Ibu Mitra minta membaca setempat. Ya, ada berapa nih? 12, 13 ya. Ibu Mitra minta pendapat Bapak Ibu. Apakah ini hukuman, konsekuensi, atau sebentar, restitusi ya? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, jadi di sini banyaklah. Jadi kita berpikir bersama apakah itu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Diberi waktu 5 menit untuk menentukan menetapkannya, kemudian nanti diminta pendapat. Oke, langsung dipandu saja ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ya, jadi itu sebuah kata-kata yang biasanya dulu pun saya pernah melakukannya ya, menulisnya di buku. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman, restitusi atau konsekuensi? Restitusi itu adalah sebuah langkah atau cara bagaimana mengembalikan anak menjadi menanamkan disiplin lagi dalam dirinya ketika menghadapi anak yang salah. Ya, penyelesaian. Itu dasarnya adalah kesepakatan kelas. Jadi kita ulang lagi bahwa lakukan pendekatan dengan restitusi. Adakah kesepakatan kelas yang telah dilanggarnya? Seperti itu Ibu. Nanti ada video Fitra bagaimana merestitusi anak yang telah dilakukan. Itu kesambungannya itu karena terlambat. Hukuman Ibu. Nah, kalimat pertama itu kesambungannya. Mencatat 100 kali tidak akan terlambat. Karena terlambat, ada sambungannya tidak? Oh, katanya. Katanya? Kalau dalam tanda kutip, dalam tanda terlambat. Ada nggak sambungannya? Ada sambungan. ada. Habis di sana. Habis. Apa tergantung kalimatnya? Harusnya gini, harusnya depan. Yang jika anak terlambat, maka mereka mencatat 100 kali yang anak. Ada Ya, sambungan. kalimat agak rancang sedikit ya. Tapi intinya begini, menyuruh anak mencatat 100 kali dengan kata jika saya terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu intinya ya Bu. Jika dia terlambat,
Ya, Tadi ada tulisan kata. ada tanda kutip itu menyatakan bahwa itulah tugas perintahnya ya. Iya. Jadi tanda kutip itulah yang ditulis 100 kali ya, Ibu-ibu. Apakah menurut Bapak Ibu ini adalah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman ya. Jadi sebagian besar kita menganggap ini hukuman. Ya. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini masih terlambat, tapi perintahnya lari. Hukuman ya. Ya, jadi kita tetapkan hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Restitusi, Bu, arahnya ke restitusi atau konsekuensi? Oke, boleh. Ya. Nanti kita lihat kuncinya ya, Bu Ibu. Kuncinya juga udah ada. Ya, pasti ini mulai juga lah kita mengarah-arahkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Nanti kita lihat kuncinya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Restitusi ya. Konsekuensi ya. Oke, berjemur di lapangan basket hingga pukul 12 karena mengobrol. Hukuman pasti itu ya, saya juga sepakat. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Oh ada ya? Oh maaf, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Biasanya aturan sekolah kan di sekolah. Baik, boleh. Nanti kita paparkan alasannya. Mungkin ada jawaban berbeda ya. Oke. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi anak yang tidak bikin tugas ditahan 10 menit. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke ya, nanti kita cek. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Hukuman ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk mata pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan WC karena mematahkan pensil tema. Ya, jadi kita lihat ya Bapak Ibu kuncinya apa. Inilah dia. Jadi bisa Ibu baca. Kalau hukuman itu benar-benar berefek ke fisik anak, bersifat ya. Tapi kalau dalam pelajaran olahraga karena memang dibutuhkan itu bisa tidak dinyatakan sebagai hukuman. Ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang menjadi imbas dari perilaku anak. Ya. Jadi konsekuensi ini akan menjadikan anak semakin adalah yang membekas di dirinya.
Nah, jadi konsekuensi seperti mencatat 100 kali itu adalah konsekuensi. Ya, kemudian menghapus coretan. Ya, baik ibu di sini belum ada jawabannya ternyata tentang restitusi lagi ya. Jadi restitusi yang sebenarnya itu adalah sebuah rangkaian dialog antara guru dengan siswa yang bermasalah. Bagaimana mengingatkan siswa kembali melalui pendekatan-pendekatan dengan pertanyaan-pertanyaan agar dia kembali menjalankan disiplin positif. Jadi ya di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ada beda yang jawabannya hanya ada dua ternyata konsekuensi dan selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Secara teoritisnya banyak hal yang menyebabkannya ya. Pengaruh jangka pendek, pengaruh tidak efektif, pengaruh merusak hubungan ya. Jadi hukuman itu salah satunya merusak hubungan ya. Salah satu penyebabnya efeknya merusak hubungan kita dengan murid. Kemudian mematikan kreativitas ya dalam menghukum itu. Selanjutnya mengurangi motivasi intrinsik anak. Jadi dengan melakukan hukuman banyak efek yang terjadi ketika dilaksanakan pada diri anak. Inilah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu kita gali, kita bertanya bagaimana dia memperbaiki dirinya. Tapi dengan dasarnya adalah kita punya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Ya, kesepakatan kelas ini berbeda dengan peraturan. Ya, seperti yang di awal kita bilang tadi bahwa kesepakatan kelas bersifat universal, artinya bersifat lebih umum, dinyatakan atau diungkapkan dengan kata-kata yang lebih general, artinya dipahami anak secara luas. Kemudian kalau peraturan itu kata-katanya sangat mendetil. Jadi dasar kita melakukan restitusi adalah kesepakatan, bukan peraturan. Ya, jadi diarahkanlah bagaimana mulai dari sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Ya. Oke, proses restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi ya dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi setelah mereka salah, kita menggali juga maunya kamu seperti apa. Ya, seperti itulah langkah-langkah dari gambaran dari restitusi. Restitusi itu di sini dinyatakan bahwa restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokus pada karakter anak, kemudian restitusi itu merupakan sebuah solusi, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya kelompoknya di sini adalah kelompok yang siswa yang benar, yang menjadi siswa sebenarnya. Jadi konsekuensi restitusi itu seperti dibilang di awal tadi bahwa kita tidak menjadikan anak salah, tapi bagaimana mengarahkan anak mencari solusi atas kesalahannya. Oke, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ada aturan pakai helm? Kenapa ya Bapak Ibu? Untuk menjaga ya. Kalau dari kita pribadi sebagai pribadi dewasa,
tentu helm itu bukan suatu paksaan lagi ya. Dan itulah sebenarnya disiplin positif itu. Maksudnya memang dari diri kita inginkan. Demikian juga harapan kita kepada anak. Jadi anak kita paksa berseragam rapi, tapi kalau dia tidak menolak atau tidak mau, itulah langkah kita dengan restitusi. Sama juga dengan memakai helm, memakai masker. Ya, sebagian besar kita mungkin karena kita pribadi dewasa butuh masker, butuh helm. Tapi bagi anak-anak kita yang masih baru mencoba pakai motor ya, bisa jadi helm itu adalah paksaan. Namun bagaimana kita merestitusinya, langkahnya supaya dia ketika berkendara memakai helm itu sama dengan saat kita kebutuhan kita memakai helm. Ya, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita memakai helm karena menginginkan selamat ya. Pasti salah satu pikiran utama kita, kenapa pakai helm? Baik tidak ada punnya razia, pasti kita pakai helm ya Bapak Ibu. Ya, demikian juga anak hendaknya. Baik ada razia atau tidak, dia berusahalah memakai pakaian yang rapi. Nah, demikian juga lah apa langkah kita yang kita lakukan untuk melakukan restitusi. Dalam restitusi kita perlu keyakinan. Artinya keyakinan itu hal yang disepakati bersama. Yang disepakati bersama itu artinya kita buat bersama dan ketok palu bersama. Artinya bukan hanya dari kita. Kalau dari peraturan bisa jadi hanya sekolah saja yang membuat. Tapi kalau dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, anak-anak diminta kontribusinya. Oke, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Sudah disampaikan bahwa dalam peraturan itu detailnya begitu ya, sangat begitu detail. Tapi dalam keyakinan kelas itu kata-kata yang digunakan lebih universal. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Artinya dalam keyakinan kelas jarang sekali menggunakan kata-kata tidak boleh. Ya, seperti itulah, tidak boleh atau dilarang. Itu bentuk-bentuk keyakinan kelas. Tapi dalam keyakinan kelas, kata-katanya disajikan dalam kata-kata negatif seperti saling menghargai diri, menghargai orang lain, seperti itu. Jadi lebih universal, lebih dalam konotasi-konotasi positif. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat di sini rinciannya. Selanjutnya kita lihat prosedur membentuk keyakinan kelas. Boleh dengan poster, boleh dengan mencatat masukan siswa, boleh dengan bercurah pendapat tentang peraturan. Jadi kita analisis peraturan yang sudah ada, kemudian kita curahkan kita terima pendapat anak, kemudian keyakinan kelas bisa ditinjau ulang secara bersama-sama. Jadi memang ada kontribusi anak dalam suatu keyakinan kelas, dalam membuat suatu keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5, ada bertahan hidup hingga kesenangan ya. Jadi demikian juga kita ada kebutuhan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kemudian kesenangan. Ada 5 posisi kontrol. Oke. 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan dulu. Yang pertama sebagai penghukum, ya sebagai penghukum seperti yang tadi
inilah bentuk kata-kata jika seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ya, ada sebagai pembuat rasa bersalah, seperti inilah contohnya. Ada sebagai teman. Jadi ketika kita mengontrol, kita bisa memposisikan diri sebagai teman anak, kemudian teman tahu, kemudian manajer. Ya, ada 5 ya, maaf ini ada 6 tersampaikan, hukum terulang lagi. Jadi sebenarnya hanya 5, dan posisi yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Ya, kalau untuk pembuat rasa bersalah dan penghukum merupakan identitas gagal yang mana seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Dan teman dan posisi kontrol teman, pemantau dan manajer ini identitas tergolong identitas sukses. Namun yang paling sukses di sini adalah sebagai manajer. Dan inilah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 cara yang dilakukan dalam menyelesaikan, mengatasi masalah yang kita hadapi pada anak. Ya, segitiga restitusi didefinisikan sebagai suatu proses dialog. Ya, memang dialog ya Bapak Ibu antara guru dengan siswa. Kemudian proses segitiga restitusi, guru menempatkan dirinya pada posisi manajer adalah suatu yang harusnya dilakukan ya, menempatkan posisi guru sebagai manajer ya, bukan sebagai secara berurutan, namun lebih disarankan secara berurutan. Kalau untuk menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu, misalnya ada anak yang salah ya, bawa cabut, kenapa kamu cabut tadi? Kemudian siswanya menjawab begini, saya terpaksa cabut ibu karena saya sakit perut sekali, sehingga saya tidak ada cara lagi. Saya lihat semua kamar mandi terisi penuh, sehingga saya harus keluar dari lingkungan sekolah. Jadi kita setelah mendengar alasannya itu, kita tidak menyalahkannya, tapi kita menenangkannya dulu, ya, memvalidasi tindakannya dulu, ya, menstabilkan identitasnya dulu, tidak menjadikan dia bersalah, ya, dengan kita bertanya mengatakan bahwa boleh ya, kamu karena memang terdesak, akhirnya kamu keluar keluar lingkungan sekolah untuk mencari toilet ya. Tapi kita masuk langkah kedua setelah itu ya. Jadi dalam menstabilkan identitas, kita tidak menyalahkan anak, mengatakan mencurahkan kata-kata yang tidak menyalahkan anak. Itu intinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita tidak menyalahkan, kita bertanya kembali apakah tindakan itu melanggar atau tidak, ya, berdasarkan apa, ya. Jadi kita tanya kembali kepada anak apa yang telah dilakukannya, apakah melanggar atau tidak. Kemudian nomor 3-nya, keyakinan apa yang telah belum diterapkannya. Jadi bertanya kembali kepada anak apa yang telah keyakinan kelas yang bagaimana yang belum ditunjukkan. Inilah 3 langkah restitusi. Jadi dinyatakan dalam sebuah segitiga. Oke, jadi inilah kata-katanya Ibu. Kalau untuk menstabilkan identitas anak ketika menghadapi masalah, bisa Bapak Ibu lihat. Kata-kata yang boleh diucapkan seperti ini atau arahannya seperti ini. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi di sini memang kita menyampaikan bahwa sebagai seseorang manusia ya mungkin kita tidak akan luput dari kesalahan. Jadi itu bisa kita ungkapkan dalam menstabilkan identitas. Kemudian Bapak juga pernah salah, saya juga pernah salah. Itu salah satu kata-kata yang bisa kita pakai menstabilkan identitas anak. Artinya kita memang memandang hal manusiawi dari menggali kesalahan yang telah dilakukan anak. Kemudian siapakah yang salah? Bapak
Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah di sini kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi itu bisa alternatif pertanyaan yang mengarahkan kita untuk menstabilkan identitas anak. Selanjutnya langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu artinya kita bertanya kembali sebenarnya kebutuhan anak itu apa dalam disiplinnya. Ya, salah satu pernyataan guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya ya. Jadi kita sampaikanlah, kita bertanya, kemudian apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik untuk besok? Ya, jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak, mengarahkan kita melakukan validasi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada keyakinan. Ini adalah langkah terakhir dalam segitiga restitusi, yang mana menanyakan keyakinan ini bagaimana anak mencari solusi atas dirinya, atas kesalahannya. Jadi bisa dilihat pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti ini. Kamu ingin seperti apa? Kamu ingin kelas yang ideal seperti apa? Jadi dari jawabannya itu tentu jawaban yang diinginkannya, dan tentu jawaban yang diinginkannya tentu sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Oke ya Bapak Ibu, ini ada video. Di video ini maaf, karena videonya sudah diformat dalam PPT, sudah terlihat ya. Seperti ini, inilah salah satu restitusi yang kita lakukan pada anak. Jadi anak ini keluar kelas tanpa memakai OKD kontrol. Kemudian dapat laporan dari guru bahwa dia tidak permisi. Ya, jadi kemudian kita panggil, masuk ke ruangan. Kemudian si anak tidak merasa bersalah awalnya. Namun dijelaskanlah bahwa dapat laporan dari ibu ini tidak keluar tanpa permisi, kemudian tanpa memakai OKD kontrol. Sehingga dalam langkahnya, pertama Mitra menyatakan bahwa manusiawi itu kamu kebelet itu ya, kamu kebelet ke kamar mandi, itu hal manusiawi. Kamu bisa saja hal buruk terjadi jika kamu tidak segera ke kamar mandi. Artinya kita tidak di awal tidak langsung menyalahkan anak. Baru yang kedua, kita tanya lagi apakah tindakannya salah setelah permisi, setelah keluar tanpa permisi. Dan anak itu menjawab iya, bahwa dia melakukan kesalahan karena telah keluar tanpa permisi, kemudian tidak menghargai guru di dalam. Dan langkah ketiga, kita tanya lagi setelah validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanya lagi, apakah yang harusnya, keyakinan mana yang belum dilaksanakan, dan anak berikan solusi kembali bahwa dia akan menjalankan keyakinan kelas tentang permisi, keluar kelas dengan permisi, kemudian dengan memakai OKD kontrol dan memakai selanjutnya. Demikian saja Bapak Ibu tentang disiplin positifnya. Jika ada mungkin ada masukan atau pertanyaan yang bisa kita bahas, dipersilahkan. Sebelumnya Fitra tutup dulu ya Bapak Ibu ya presentasi tentang diseminasi disiplin ini positif ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.